Di sebuah desa kecil yang dikelilingi perbukitan hijau dan sawah yang luas, hiduplah seorang laki-laki yang dikenal rajin bekerja. Setiap hari ia menghitung hasil panennya, menimbang biji-biji gandum, dan menata uang perak di dalam peti kayu. Dari luar, rumahnya tampak sangat sederhana. Dinding dari tanah liat, atap dari daun kering, dan perabotan seadanya. Tidak ada yang akan mengira bahwa di balik kesederhanaan itu tersembunyi harta yang sangat banyak. Laki-laki ini sangat berhati-hati terhadap orang lain. Ia tidak ingin ada yang mengetahui kekayaannya, bahkan kepada tetangga terdekatnya sekalipun. Setiap kali ada yang datang meminjam beras, meminta tolong, atau sekadar mengharap sedikit kebaikan, ia selalu menolak dengan berbagai alasan. Maaf, hasil panen kali ini tidak seberapa. Begitu katanya, padahal di gudang belakang bertumpuk karung-karung gandum dan kendi penuh madu. Ia berpikir bahwa jika orang tahu ia kaya, maka semua akan datang meminta bagian. Dalam pikirannya, memberi hanya akan membuat orang lain malas berusaha. Karena itu, ia memilih hidup seperti orang biasa, mengenakan pakaian usang, berjalan tanpa alas kaki, dan berbicara seolah sedang berhemat. Namun hati kecilnya sebenarnya dipenuhi rasa takut kehilangan dan rasa curiga terhadap sesama. Ia tidak menyadari bahwa kekayaan tanpa berbagi hanyalah beban yang mempersempit hati. Suatu hari, entah karena bosan atau sekadar ingin membuktikan sesuatu, ia menyamar menjadi seorang musafir. Ia berpakaian lusuh, membawa tongkat dan kantong kecil, lalu berjalan keluar dari desanya. Tujuannya sederhana. Ia ingin melihat bagaimana orang lain memperlakukan orang asing yang tampak miskin. Dalam hatinya, ia juga ingin tahu seberapa banyak orang yang akan memberinya makanan dan minuman. Di desa pertama yang ia datangi, ia mendekati seorang wanita yang sedang menimba air. "Permisi, bolehkah meminta seteguk air?" Tenggorokan ini sudah kering karena perjalanan jauh, katanya dengan suara lemah. Namun wanita itu menatapnya tajam dan menjawab dingin, "Air ini untuk keluarga, bukan untuk orang asing. Carilah sendiri." Laki-laki itu hanya tersenyum samar dan pergi tanpa membalas sepatah kata pun. Namun tidak semua orang bersikap seperti itu. Di pinggir jalan, seorang petani tua melihatnya terhuyung-huyung dan segera menghampiri. "Wahai musafir, kau tampak letih. Mari duduk di bawah pohon itu. Ini ada sedikit roti dan kurma, semoga bisa mengganjal perutmu." Laki-laki itu menerima dengan penuh pura-pura haru. Dalam hatinya, ia berkata, ternyata masih ada yang mudah tertipu oleh penampilan. Ia terus berjalan ke desa-desa lain, dan setiap kali ia berpura-pura kehausan atau kelaparan, selalu saja ada orang yang memberi. Sore itu, ia pulang dengan kantong penuh roti, kurma, dan beberapa keping uang. Ia meletakkannya di atas meja sambil tertawa kecil. Modal pura-pura miskin saja bisa mendapat sebanyak ini. "Besok aku akan melakukannya lagi," bisiknya dalam hati. Di malam yang sunyi itu, ia merencanakan penyamaran berikutnya dengan hati penuh semangat. Ia merobek pakaiannya sedikit-sedikit, lalu menambalnya dengan kain dari warna berbeda, agar terlihat seperti benar-benar miskin dan terlantar. Pagi harinya, laki-laki itu memulai perjalanan baru. Ia berpura-pura pincang, berjalan perlahan sambil membawa mangkuk kecil dari tanah liat. Setiap orang yang lewat ia tatap dengan wajah sendu dan suara memelas, "Tolong kasihanilah seorang pengemis yang lapar." Dan benar saja, banyak orang yang bersimpati. Mereka memberinya susu, madu, bahkan uang perak. Dalam sekejap, mangkuknya penuh. Ia berpindah dari satu desa ke desa lain. Semakin jauh ia pergi, semakin banyak yang ia peroleh. Tidak ada yang tahu bahwa pengemis lusuh itu sebenarnya seorang kaya yang sedang menipu belas kasihan manusia. Di malam hari, ketika semua orang tidur, ia akan pulang diam-diam dan menyembunyikan semua pemberian itu di gudang rumahnya. Setiap kali melihat tumpukan barang semakin banyak, ia merasa semakin bangga atas kecerdikannya. Namun sebagaimana pepatah mengatakan,
serapat-rapatnya bangkai ditutupi, baunya akan tercium juga. Pada suatu hari, ia tiba di sebuah desa bernama Desa Dermawan, sebuah desa yang terkenal karena penduduknya sangat baik hati. Di desa itu, siapapun yang datang meminta bantuan, pasti akan diberi. Bahkan orang yang sekadar lewat pun sering disambut dengan segelas susu hangat dan sepotong roti. Laki-laki itu berhenti di depan sebuah toko. Ia duduk di tanah, menundukkan kepala, dan mulai memohon belas kasihan. "Tolonglah, kasihanilah musafir yang lapar ini," katanya lembut. Orang-orang yang lewat melihatnya dengan penuh iba. Dalam waktu singkat, kain yang terbentang di depannya terisi banyak uang dirham. Di sampingnya juga ada kendi berisi susu dan sekotak kurma. Ia menatap semuanya dengan mata berbinar. Dalam hatinya, ia berbisik, "Desa ini benar-benar tempat yang baik untuk mengemis. Aku akan sering datang ke sini." Namun, di balik kesuksesan penyamarannya, nasib mulai menyiapkan jalan yang berbeda. Sore itu, saat ia pulang ke rumah, seseorang tanpa sengaja melihatnya dari kejauhan. Orang itu berasal dari Desa Dermawan dan sedang berteduh di bawah pohon dekat rumah si laki-laki. Ia melihat sosok pengemis yang dikenalnya masuk ke rumah sederhana itu, lalu keluar lagi dengan pakaian yang sangat berbeda. Baju bagus, bersih, dan berwarna cerah. Orang itu mengernyitkan dahi. Bukankah tadi dia memakai pakaian compang-camping? Mengapa sekarang seperti orang kaya? Gumamnya. Rasa ingin tahunya semakin besar. Ia pun diam-diam mengikuti gerak-gerik laki-laki itu. Malam hari, ia melihat hal yang sama. Laki-laki itu mengganti pakaian bagusnya menjadi pakaian pengemis dan keluar rumah dengan membawa mangkuk kecil. Keesokan harinya, kabar tentang pengemis palsu itu menyebar di seluruh Desa Dermawan. Warga sangat terkejut dan marah. Mereka merasa tertipu. "Jadi selama ini dia bukan pengemis sungguhan," kata seorang ibu dengan nada kecewa. "Kita memberi dengan ikhlas, tapi ternyata dia mempermainkan kebaikan kita," sahut yang lain dengan wajah muram. Hari berikutnya, laki-laki itu datang lagi untuk mengemis di Desa Dermawan, tanpa mengetahui bahwa penyamarannya telah terbongkar. Ia duduk di tempat yang sama, menunggu orang-orang lewat. Namun tidak seorang pun menoleh kepadanya. Tidak ada yang memberi uang, tidak ada yang memberi susu atau kurma. Ia mulai gelisah, menatap sekeliling dan bertanya-tanya dalam hati, "Kenapa hari ini semua orang berubah? Kemarin mereka begitu dermawan, tapi sekarang seolah tak melihatku." Ia menunduk, berharap ada yang berhenti dan memberi, tapi tidak ada yang datang. Matahari makin tinggi, panas membakar kulit, dan rasa haus mulai menyerang. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan bagaimana rasanya menjadi pengemis sungguhan. Lapar, haus, dan tak dipedulikan. Tapi hati kerasnya belum juga sadar. Ia justru merasa tersinggung, seolah dunia sedang mempermainkannya. Dalam kesunyian siang yang terik itu, tanpa disadari, kehidupan sedang menuntunnya menuju ujung dari segala kepura-puraannya. Sebuah ujian besar akan datang, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang yang pernah ia tipu. Dan dari situlah pelajaran besar tentang kejujuran, kesyukuran, dan makna memberi dengan tulus akan mulai terungkap.